membahas tentang kenaikan titik didih dan tekanan osmotik. Nah, part 1 kita akan membahas tentang kenaikan titik didih. Simak terus ya. Teman-teman, ada yang pernah merebus air? Air yang kita rebus akan mendidih pada suhu tertentu loh. Nah, ada yang tahu berapakah suhu ketika air mendidih? Ternyata air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius loh. Lalu, apakah air yang kita rebus selalu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius? Ternyata tidak ya teman-teman. Hal ini tergantung pada apa yang kita tambahkan ke dalam air. Suhu mendidihnya bisa berubah. Inilah yang disebut sebagai kenaikan titik didih. Lalu, apa yang dimaksud dengan kenaikan titik didih? Kenaikan titik didih adalah fenomena fisika di mana titik didih suatu pelarut meningkat ketika ditambahkan zat terlarut, yang biasanya dalam bentuk larutan ataupun campuran. Misalnya pada larutan air garam dan air murni. Nah, pada air murni, titik didihnya berada pada suhu 100 derajat Celcius. Sedangkan pada larutan garam, titik didihnya melebihi dari 100 derajat Celcius. Kenaikan titik didih bisa dihitung dengan rumus berikut, di mana delta TB sama dengan TB larutan tambah TB pelarut, atau delta TB sama dengan KB dikali M, di mana delta TB adalah kenaikan titik didih, KB adalah tetapan titik didih, sedangkan M adalah molalitas. Contoh soal, sebanyak 9 gram glukosa dilarutkan dalam 100 gram air. Hitung titik didih larutan yang terjadi jika diketahui mR glukosa sama dengan 180 dan tetapan kenaikan titik didih air 0,52 derajat Celcius. TB air sama dengan 100 derajat Celcius. Penyelesaiannya yang pertama yang diketahui itu mR dari zat terlarut adalah 180. Sedangkan massa zat terlarutnya yaitu 9 gram dan massa zat pelarut berupa air yaitu 100 gram. Nah, KB air yang diketahui yaitu 0,52 derajat Celcius, TB air 100 derajat Celcius, sedangkan yang ditanyakan adalah titik didih larutan. Langkah pertama, hitung molalitas zat terlarut dengan rumus yaitu molalitas atau M sama dengan jumlah mol zat terlarut per massa zat terlarut dalam kilogram, atau massa zat terlarut dalam gram per mR zat terlarut dikali 1000 per massa zat terlarut dalam gram, di mana kita ketahui bahwa zat terlarutnya mR-nya sama dengan 180, masanya 9 gram, dan massa zat pelarutnya berupa air sama dengan 100 gram. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus. M sama dengan 9 gram per 180 gram per mol dikali 1000 per 100 gram. Kita dapat M sama dengan 0,5. Langkah kedua, kita hitung kenaikan titik didih dengan rumus delta TB sama dengan TB larutan dikurang dengan TB pelarut, atau delta TB sama dengan KB dikali M. Diketahui molalitasnya yaitu 0,5, KB yaitu 0,52 derajat Celcius, TB air yaitu 100 derajat Celcius. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus delta TB sama dengan 0,52 dikali 0,5 sama dengan 0,26 derajat Celcius. Delta TB sama dengan TB larutan kurang TB pelarut. Nah, delta TB kita udah dapat 0,26 derajat Celcius.
Jadi, kita masukkan ke dalam rumus 0,26 derajat Celcius sama dengan TB larutan kurang 100 derajat Celcius. 0,26 derajat Celcius tambah 100 derajat Celcius sama dengan TB larutan. TB larutan sama dengan 100,26 derajat Celcius. Oke, part 2. Kita akan membahas tentang tekanan osmotik. Simak terus ya. Kenapa telur ini pecah ya? Selamat pagi, Vera. Selamat pagi juga, Desi. Ver, kemarin kan pas aku ngerebus telur, telurnya pecah. Padahal aku ngerebus pakai air biasa kok bisa ya telurnya pecah. Karena tekanan osmotik, di mana tekanan osmotik di dalam air lebih kecil daripada di dalam sel telur. Akibatnya, air berpindah ke sel telur, sehingga telur menjadi lebih bengkak dan pecah. Jadi itu tekanan osmotik ya? Aku nggak ngerti deh, apa sih tekanan osmotik itu? Tekanan osmotik itu adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan osmosis, yaitu perpindahan pelarut dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat melalui membran semi-permeabel. Aku nggak ngerti deh, apa sih maksudnya tekanan yang diperlukan untuk menghentikan osmosis? Kok bisa gitu? Kamu bingung ya sama tekanan osmotik? Kalau gitu, kamu tanyakan ke Bu Rina aja nanti saat di kelas, Des. Oke, Ver. Dari penjelasan Ibu tadi, apakah kalian sudah paham anak-anak atau ada yang ingin kalian tanyakan? Sudah, Bu. Desi mau bertanya tentang materi yang lain, Bu. Silahkan, Desi. Begini, Bu. Saya bingung, Bu, tentang tekanan osmotik itu apa sih, Bu, dan bagaimana prosesnya? Tekanan osmotik adalah tekanan yang terjadi pada dinding semi-permeabel. Hah? Dinding semi-permeabel itu gimana, Bu? Oke, Desi, kamu masih bingung ya? Ibu akan menunjukkan video tentang tekanan osmotik biar kamu paham ya. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama, Desi. Oh iya, video Ibu kirim aja ya ke WA-mu, karena Ibu tidak bisa lama-lama. Ada jadwal mengajar di kelas lain. Iya, Bu. Teman-teman, coba perhatikan gambar berikut. Pada gambar di bawah ini terdapat tabung berbentuk huruf U yang telah diisi air di kedua sisinya. Di tengah tabung tersebut terdapat membran yang dapat ditembus oleh air, namun tidak dapat ditembus oleh molekul gula. Ketika gula C6H12O6 ditambahkan pada salah satu sisi, maka ketinggian air akan meningkat, sedangkan sisi yang lain akan turun secara proporsional terhadap tekanan dari kedua larutan. Hal ini dikarenakan pergerakan air murni dari sisi tanpa gula ke sisi yang berisi gula. Proses ini akan berhenti ketika tekanan air dan air gula kedua sisi bernilai sama. Tekanan inilah yang disebut sebagai tekanan osmotik. Nah, apa itu tekanan osmotik? Nah, tekanan osmotik adalah tekanan luar yang diberikan pada larutan untuk menghentikan proses osmosis larut ke dalam larutan melalui membran semi-permeabel. Osmosis merupakan peristiwa bergeraknya partikel berupa molekul atau ion dari suatu larutan yang lebih encer atau pelarut murni ke larutan yang lebih pekat melalui dinding semi-permeabel. Besarnya tekanan osmotik diukur dengan alat osmometer. Tekanan osmotik memiliki rumus yaitu I sama dengan M dikali R dikali T, di mana I adalah tekanan osmotik, M adalah konsentrasi molar,
R adalah tetapan gas ideal dan T adalah suhu dalam Kelvin. Contoh soal, hitung tekanan osmotik larutan 3,6 gram larutan glukosa yang terlarut di dalam 500 ml larutan pada suhu 20 derajat Celcius. Mr glukosa sama dengan 180. Penyelesaian, diketahui massa glukosa sama dengan 3,6 gram, massa pelarut 500 ml dan suhu 20 derajat Celcius diubah menjadi Kelvin, jadinya 300 Kelvin. Langkah pertama, kita harus mencari terlebih dahulu molaritas atau M dengan rumus M sama dengan massa per mR kali 1000 per volume, di mana kita masukkan angkanya yaitu M sama dengan 3,6 per 180 kali 1000 per 500, kita dapat M sama dengan 0,04 M. Langkah kedua, kita hitung tekanan osmotik larutan dengan rumus Pi sama dengan M kali R kali T. Kita masukkan angkanya, Pi sama dengan 0,04 kali 0,082 kali 300. Pi sama dengan 0,984. Jadi, tekanan osmotik yang terjadi adalah sebesar 0,984 atm. Oh, ternyata begini ya. Sekarang aku jadi mengerti tentang tekanan osmotik itu apa.